Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jadi dan hari ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya membuat website untuk bisnis Anda di UNU16. Nah, di sini saya akan membuat website untuk Merce Fashion. Nah, pertama-tama teman-teman harus join dulu, login ke dalam akun UDU kalian. Nah, di sini saya sudah login sebagai company saya. Nah, kalau teman-teman bingung caranya untuk buat company, teman-teman bisa ke settings, kemudian klik companies. Di sini saya sudah membuat Merce Fashion, saya masukin logonya, kemudian isi phone, isi email, dan isi address. Di sini saya addressnya di Jalan Sunter Agung, Indonesia, Jakarta.id. Nah, untuk membantu teman-teman dalam memahami lebih lanjut terkait website ini, saya juga telah membuat skenario. Skenario-nya ini akan saya tampilkan di selama kita membuat website, dan nanti teman-teman juga bisa lihat skenario-nya itu di artikel Medium saya. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa nih download modul website terlebih dahulu di apps. Nah, teman-teman download. Di sini modul website saya sudah terinstall, tapi kalau misalnya teman-teman masih ada tulisan activate, ya itu berarti tinggal diklik aja di install, habis itu tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu kita bisa ke settings dan kita dapat memulai membuat website kita. Nah, di settings ini kita bisa klik website, dan di sini saya mau add new website misalnya. Saya ingin membuat website baru yang bernamanya Merce Fashion. Nah, di sini website domainnya kita tinggalin dulu aja karena kan kita belum punya domain kan. Nah, kita loading. Nanti kita akan diarahkan pada landing page ini, website configurator. Nah, di sini kita bisa lihat, kita klik aja let's do it. Kemudian di sini saya kan ingin membuat bisnis website nih. Saya bisa klik business website for my fashion designer, horticulture fashion house. Terserah teman-teman. Di sini saya klik fashion designer business aja with the main objectives to di sini saya, karena di sini saya fokusnya ke selling, jadi kita ada selling melalui websitenya, jadi saya lebih ke sell more. Nah, pre-made palette di sini teman-teman bisa. Nah, di sini kan saya udah ada logonya nih, logo yang saya upload, logo my company saya. Nah, makanya saya akan pakai color palette dari logo tersebut. Nah, di sini ada pages dan features atau feature atau pages apa yang ada di website teman-teman yang teman-teman pengen. Nah, bisa dibahas satu-satu. Di sini pertama ada about us, informasi terkait bisnis Anda, informasi terkait company Anda. Kemudian ada news, ada kalian bisa post kayak konten-konten atau kayak forum ataupun kayak perihal adanya diskon baru atau adanya activities yang menarik di website Anda gitu. Nah, itu juga bisa di publish events. Events itu kalau misalnya ada acara atau kegiatan baik online ataupun offline atau onsite gitu maksudnya, teman-teman bisa juga ngasih tahu pemberitahuannya dengan feature ini. Kemudian juga ada store locator buat nunjukin lokasi dari shopnya itu di mana. Services ini lebih cocoknya untuk yang jual service ya, tapi kan di sini saya ceritanya jual produk, makanya saya pakai. Terus di sini juga ada banyak lainnya, success stories, forum, live chat, e-learning, shop, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan fokus ke hal-hal yang biasanya ada di fashion website, yaitu about us untuk shop tentu saja. Di sini saya juga mau mungkin store locator, kan kita ini cuma tes doang jadi susah. Harusnya biasanya ada sih store locator. Kemudian di sini saya juga mau coba forum. Kemudian ketika udah, saya coba klik saja build my website. Nah, di sini kalau misalnya sudah, teman-teman dikasih pilihan 3 template base yang teman-teman paling suka, tinggal diklik aja yang paling suka. Di sini saya akan nyoba untuk memilih yang cukup sederhana ya, yang ini.
kemudian akan loading. Nah, ini bikin website di Odoo ini sangatlah menarik dan sangatlah mudah ya, karena sebenarnya untuk website builder yang otomatis seperti ini itu ada banyak. Contohnya ada Shopify yang teman-teman bisa bikin website buat shopping langsung. Tapi yang menarik dari Odoo ini adalah dia ini kan ERP, jadi lebih integrated dengan hal-hal lainnya yang bisa mungkin diperlukan dalam bisnis Anda. Contohnya bisa nge-track sales, bisa nge-track accountingnya seperti apa, financial statementnya seperti apa, bisa nge-track di warehouse inventory-nya seperti apa. Mungkin itu adalah kelebihan dari website di Odoo itu sendiri. Nah, ini ketika teman-teman sudah berhasil meload dengan sempurna, akan muncul seperti ini ya. Di sini ada template-nya. Teman-teman bisa saja langsung mengubah atau mengkustomisasi website ini sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin secara garis besar kita bisa scroll bahwa di sini adalah landing page-nya. Ini ada logo kita, kemudian di sini ada home, shop, about us, contact us, dan my cart buat orang yang berbelanja nantinya. Ini tampilannya seperti ini kira-kira. Nah, di sini juga ada user profile, my account, logout, dan sebagainya. Nah, teman-teman bebas untuk mengkustomisasi website ini sesuai dengan keinginan kalian. Nah, tetapi sebelum untuk membuat website, teman-teman ada angka baiknya jika membuat copywriting terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ini contoh singkatnya saja. Ini welcome page-nya saya akan taruh sini. Jadi ketika udah kayak gini, teman-teman bisa plan terlebih dahulu. Kira-kira untuk welcome page-nya mau ditaruh tulisan apa? Misalnya di sini saya mau taruh tulisan welcome, terus saya mau tulis ini yang untuk di bawahnya, welcome to Mercer Fashion where style meet substance, dan lain-lain. Nah, sini juga teman-teman bisa mengubah ya gambar yang diinginkan, tapi ini menurut saya juga cukup. Bisa mengatur juga ini mengatur margin, seberapa ukuran dari komponen dan sebagainya. Di sini juga ternyata banyak ya, teman-teman bisa ngasih contoh komponen-komponen yang ada, itu banyak banget di sini, bisa di customize. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan adalah customize-nya itu di sebelah sini ada, teman-teman harus familiar terlebih dahulu dengan website. Contohnya di sini adalah carousel. Carousel itu apa? Carousel itu kalau misalnya ada komponen diklik itu bisa berpindah. Nah, ini namanya carousel gitu. Blocks-nya disusun dengan secara carousel. Nah, di sini blocks-nya ada tipenya, ada banyak. Ada banner, kita bisa cek sini. Ada banner, ada cover, ada text dan image, ada heading. Ini bisa dieksplorasi sendiri, ada boxes. Masing-masing komponen itu kira-kira pakainya seperti apa. Nah, cara pakainya gimana? Tinggal drag and drop aja ke sini, ke tempat yang teman-teman mau. Ini contohnya bisa di drop sini. Nah, bisa ada share juga tuh. Di masing-masing box tuh teman-teman tuh tinggal drag and drop saja. Terserah teman-teman. Di sini juga kita bisa selain boxes ada theme. Theme ini dia fokus ke tema. Biasanya kalau kita website itu UI-nya itu kita punya theme atau desain sistemnya, mulai dari fontnya, font family, theme color, atau kayak color palette yang digunakan untuk primary dan secondary. Kemudian untuk buttons ini lebih ke desain sistemnya. Untuk buttonsnya itu dia itu stylenya seperti apa, apakah dia fill, maksudnya penuh, ini seperti ini fill, ataupun dia hanya menampilkan outline buttonnya saja. Misalnya saya ganti fill ke outline, nanti buttonnya cuma outline-nya saja seperti ini ya, tapi di sini saya lebih prefer fill. Nah, kemudian paddingnya seperti apa? Padding itu adalah sisi kiri kanannya itu berapa pixel jarak space-nya gitu. Kemudian font size-nya berapa, border width, border radius, ripple effect,
Di sini juga ada always underline, maksudnya di teksnya apakah underline atau tidak. Kemudian juga untuk input, paddingnya, font size, bla bla bla, ini masih ada banyak banget. Nah, di sini juga ada contoh color presetsnya yang udah bisa dipakai tinggal jadi. Maksudnya contoh kalau misalnya teman-teman pakai backgroundnya seperti ini, bagusnya title-nya seperti ini loh. Pakai backgroundnya seperti ini, bagusnya title-nya seperti ini loh. Gitu. Selain itu juga ini customize. Jadi misalnya teman-teman mau nge-customize suatu komponen, bisa diklik aja langsung. Tuh di sini bisa ada yang carousel tadi kan yang udah disebut. Kemudian di sini juga bisa nge-customize background, slide-nya, style-nya, transition-nya seperti apa. Style ini apakah dia default, terus border, box, rounded, dan lain-lain. Image-nya, width, dan lain-lain. Kolomnya, kalau apakah mau nambah kolom baru, apakah dia mau ada shadow, drop shadow atau tidak, seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh aja yang sederhana. Di sini untuk setiap welcome to Marisha Fashion, where style dan lain-lain. Kemudian ini ada tulisannya untuk yang kedua. Nah, ya. Kemudian ini saya ada tulisan buat ke tiga. Ini welcome. Di sini saya coba mau di bold, apakah lebih bagus? Ya, saya lebih suka di bold sih. Dan di sini coba ini drop shadow komponen nggak bisa ya. Ya seperti itu aja, welcome. Ini suka terganti karena kita pakai carousel dan jadi dia kayak sensitivity-nya cukup buruk, jadi mudah terganti. Maaf. Oh ini sorry, ini saya pencet di sini ya, tadi saya kepencet shadow-nya. Jadi kalau dia pencet shadow itu dia bukan nge-shadowin ininya, tapi dia nge-shadowin kalau di ini kita bilangnya box-nya atau kayak flex box-nya, itu satu komponen kita di-shadowin. Udah di bold. Sini saya ya, ini buruknya pakai yang bisa diubah dari yang bisa diperbaharui adalah waduh jadi salah. Ini kita berapa? 18. Bisa ubah, bukan header 2 tapi normal, dia 18. Terus merge, kemudian kita cocokin di sini itu header 2, cocokin di sini, kita kasih set ini header 2. Oh ya, ini bisa dispasi, kalau enggak nanti dia akan masuk ke setting sini. Ini kita bikin normal, kita bikin ke 18. Nah ya, kita bold juga ya. Nah setelah itu misalnya kita udah jadi nih, kita udah suka. Nah teman-teman bisa melihat di sini discover localhost, URL-nya di sini dia nge-link ke landing page nih. Nah misalnya kita nggak suka nih kayak gitu, nah kita bisa ngarahin ke tempat yang kita mau. Misalnya saya nggak mau ke discover, tapi karena saya di sini tadi pengen ningkatin penjualan, saya pengen dia itu
nge-redirect ke tempat shop. Ya, kita bisa aja langsung coba kita lihat di sini untuk shopnya dia URL-nya apa. Shop. Nah, yaudah kita ubah aja di sini di URL sini shop. Coba kita lihat. Terus tulisannya kita mau ubah kita copy paste aja link yang ini, copy link, terus kita taruh di sini. Nah ya, terus untuk ya tuh dia jadi udah ngarahnya ke shop, bukan ke ini lagi. Terus kita ganti tulisannya adalah, ini cukup buruk ya, shop now. Ini suka keganti-ganti sendiri. Ya, ini memang sebenarnya cukup buruk di bagian sensitivity-nya. Jadi dia sensitivity-nya cukup sensitif banget. Jadi kayak suka keganti sendiri. Jadi sekarang kalau kita misalnya klik, kita ngarahnya ke shop. Ini contoh shop yang ada di di merch. Ini bisa kita hapus semua nanti. Nah, kemudian ya ini bisa diubah-ubah sendiri aja sama teman-teman semua. Terus misalnya kita mau ganti yang lain, misalnya kita mau ganti di bagian about us, kita klik saja about us, kita klik di sini buttonnya, terus kita pindah ke editor. Ini kan kita masih view. Kita bisa klik edit di bagian sini. Nah, dan di sini kita bisa tambah-tambahin nih about us sesuai dengan copywriting yang telah kita bikin. Terus ya sebenarnya cukup sederhana sih, seperti ini. As yourself be transported, discover matches new collection. Ya cukup sederhana. Nah, ini kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keinginan. Di sini juga kita bisa ubah ya link dan lain-lain. Di sini, nah ini kalau dia link, dia diubahnya bukan langsung diketik, bisa diubah langsung di sini. Kita klik aja apa yang mau kita ubah, terus diubah. Kalau udah save, udah selesai nih misalnya. Terus yang paling penting adalah mungkin kita pengen ngeakses kita ngakses bagian kontak us dulu. Sederhana sih, kita klik lagi, klik edit, kemudian kita bisa tambahin copywriting di bagian sini misalnya. Kemudian kita bisa nambahin di sini merch fashion. Terus tadi namanya adalah Jalan Sunter Agung, Jakarta, Indonesia. +2 8777 5640 74. Kemudian untuk ininya adalah
kalau dia teks kayak gitu doang berarti dia nggak ada hyperlinknya, jadi bisa langsung diganti ke di teksnya langsung. Di sini tadi marce.fashion sudah, tinggal save. Nah, yang paling penting adalah pas di bagian produk atau di bagian shop. Nah, ini teman-teman bisa edit lagi dan lagi sesuai dengan keinginan sendiri gitu. Nah, di sini kita bisa nambahin produk baru gitu. Misalnya saya mau nambahin produk yang udah saya bikin, yaitu misalnya ini produknya namanya adalah di sini saya produknya itu ini sebenarnya nggak relevan karena dia produknya kan di sini template-nya itu furniture, sedangkan kita kan jualan baju gitu. Tapi ini juga semua bisa di custom. Ini misalnya biasanya tops, baju, atasan, pants, atau misalnya aksesoris, clothing item. Terus misalnya ini itu kan jatuhnya baju ya, misalnya ini all products. Terus ini search, di sini kita bisa tambahin ini. Tadi saya udah tulis, di sini saya mau nambahin Alessa beige blazer. Alessa beige blazer dengan harga Rp350.000. Belum keganti fotonya ya, coba saya. Nah, produk juga teman-teman bisa nambahin di sebelah sini gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya bagusnya Udu, dia itu connected sama ERP-nya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mantau nih secara sales, purchasing, accounting, dan lain-lain. Kalian bisa, kalau misalnya kalian manufacture sendiri ya produknya ya, kalian juga bisa kontrol manufacturingnya dari Udu langsung. Di sini misalnya saya tadi tulis 350.000. Nah, terus produknya itu clothing ada nggak ya, fashion, coba clothing item, tambahin aja clothing item. Nah, itu bisa kita save di sini. Can be sold dan can be purchased. Can be purchased, anggap aja kita di sini reseller, jadi kita can be purchased juga. Coba kita load kembali. Ya, ini kita bisa klik go to website buat ngelihat produknya. Nah, ini Alessa beige blazer. Terus kita bisa edit, kita bisa nambahin bajunya. Kemudian kita tentu saja harus udah punya yang namanya ininya ya, descriptionnya. Terus dia itu clothing item kan, dia pants tuh. Terus colornya misalnya ya ini mudah lah ya, colornya bisa kita atur sendiri. Colornya ini bisa kita cocokin sama color yang sebelah sini. Kemudian add to cart, bisa kita save. Udah dapet nih satu produk kita, yaitu Alessa beige blazer. Ini contohnya. Kita bisa nambahin produk-produk lainnya.
lagi sesuai dengan keinginan kita bisa ngedit banyak banget hal di sini. Dan selain itu sebenarnya kalau teman-teman ngelihat ini kita juga bisa nambahin forum atau dari sini gitu, bisa nambahin produk langsung dari sini gitu. Misalnya saya mau nambahin produk baru yaitu Herald Beige Blouse nih sebelah sini, saya bisa nambahin langsung. Kemudian saya bisa nambahin kayak saya bisa nambahin ininya dia, gambar seperti tadi. Terus saya juga bisa nambahin harga 200.000 misalnya di sini. Terus dan misalnya description dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita aja. Nah, satu hal yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman harus ngeklik tombol publish buat save perubahan di websitenya itu. Biar kalau misalnya publish nih, ini kita kita ngelihat di view kalau misalnya kita sebagai pembeli gitu, kita bisa add to cart dan lain-lain. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk customization. Again, di customization ini kita tuh banyak banget ya sebenarnya hal yang bisa kita lakukan. Di sini kita bahkan bisa bikin lebih dari di sini kita bisa bikin lebih dari satu website. Kita bisa bikin website banyak banget, dan di sini juga ada banyak hal yang bisa di explore, yaitu order dari website, kemudian reportingnya, settingsnya, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk sekedar pembuatan website dan customisasi saya cukup sampai di sini saja. Jika teman-teman ada kesulitan atau butuh pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungin saya ataupun membaca artikel Medium yang telah saya buat. Terima kasih semuanya.